warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada semester 2 ini ketemu lagi kita dalam pembelajaran matematika. Semoga di awal semester 2 ini dan di awal tahun ini semangat belajarnya lebih meningkat lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun belajarnya tetap dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ananda semua, pada awal semester 2 ini kita akan mempelajari materinya tentang kekongruenan dan kesebangunan atau kesebangunan dan kekongruenan. Nah, di pertemuan pertama ini yang akan kita bahas yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Itu untuk pengetahuan dan untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Nah, pada pertemuan ini tujuan yang akan kita capai adalah mengidentifikasi dua atau lebih bangun datar yang sebangun dan kongruen. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah sebuah bangunan rumah bertingkat. Nah, dari bangunan rumah bertingkat ini ada jendela, ada atap, ada pintu. Nah, sekarang coba perhatikan dua buah jendela bangunan atas dengan yang di bawah. Itu bentuknya sama dan ukurannya sama. Artinya, dua buah jendela ini dikatakan kongruen. Lalu perhatikan lagi di bagian atap. Ada di atapnya itu yang berbentuk segitiga. Nah, dua segitiga ini bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, kedua segitiga ini juga dikatakan kongruen. Lalu yang ketiga, coba perhatikan bagian pintu dan satu buah jendela. Nah, pintu dan jendela itu bentuknya sama, sama-sama berbentuk persegi panjang. Tapi ukuran pintu dengan ukuran jendela tidak sama. Walaupun bentuknya sama, tapi ukurannya tidak sama. Nah, pintu dengan jendela itu dinamakan dia sebangun. Nah, sekarang coba perhatikan lagi bentuk lain yang sama dengan kekongruenan adalah sarang lebah. Coba dilihat. Nah, sarang lebah ini kalau dilihat dari gambar tersusun dari rangkaian segi 6 beraturan. Nah, rangkaian segi 6 yang beraturan ini setelah disusun-susun, yang ada pada sarang lebah ukurannya sama, bentuknya sama, berarti sarang lebah ini dinamakan dia kongruen. Nah, sifat-sifat dari bangun datar yang kongruen. Coba perhatikan lagi dua buah segitiga berikut. Nah, segitiga berikut ini, segitiga ABC dengan segitiga PQR, apabila kita gabungkan, apabila kita tempelkan dua buah segitiga ABC dengan segitiga PQR, kita tempelkan, maka nanti garis AB akan menempel dengan garis PQ. Garis AC akan menempel dengan garis PR. Begitu juga dengan garis BC akan menempel dengan garis QR. Artinya, panjang sisi AB akan sama dengan panjang sisi PQ. Panjang sisi AC akan sama dengan panjang sisi PR, dan panjang sisi BC akan sama dengan panjang QR. Lalu sudutnya pada segitiga ABC, sudut A akan sama dengan sudut P. Sudut
B akan sama dengan sudut Q dan sudut C akan sama dengan sudut L. Akibatnya, karena dua buah segitiga ini mempunyai ukuran yang sama panjang, besar sudutnya sama, bentuknya juga sama, maka dua buah segitiga ini dinamakan dia kongruen. Lalu bagaimana sifat-sifat bangun datar yang sebangun? Coba perhatikan gambar dua buah persegi panjang berikut. Persegi panjang EFGH dengan persegi panjang KLMN itu bentuknya sama, tetapi ada berbeda. Apa perbedaannya itu? Yaitu ukuran. Nah, kalau persegi panjang EFGH kita masukkan ke persegi panjang KLMN, maka sisi EF tidak akan menempel dengan sisi KL. Artinya, panjang EF tidak sama dengan panjang KL. Lalu panjang FG juga tidak sama dengan panjang LM. Akibatnya, walaupun sudut E sama dengan sudut K, sudut F sama dengan sudut L, sudut G sama dengan sudut M, sudut H sama dengan sudut N, tapi panjang sisi EF tidak sama dengan panjang sisi KL. Maka dua buah persegi panjang ini dinamakan dia sebangun. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi ini adalah bangun datar dikatakan sebangun apabila yang pertama bentuknya sama, besar sudutnya sama, tapi ukurannya tidak sama. Nah, bangun datar yang kongruen memiliki bentuk sama, ukurannya sama, dan besar sudutnya juga sama. Nah, untuk pagi ini materi kita hanya itu. Ibu harap Ananda semua bisa memahaminya, dan untuk pemahamannya lebih lanjut silakan nanti Ananda cari di sekitar Ananda masing-masing satu buah benda yang kongruen dan satu buah benda yang sebangun. Silakan Ananda foto lalu kirimkan ke WA atau bisa juga melalui Classroom. Nah, untuk pagi ini sampai di sini saja pembelajaran kita. Tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.